Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pelisa Febrianti dari kelas MN23N. Di sini saya akan menjelaskan tugas sesi 6 dari mata kuliah Ekonomi Mikro. Nah, di sini ada 5 pertanyaan dari tugas sesi 6 ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan komponen pembentukan pendapatan nasional atau produk domestik bruto berdasarkan teori Keynesian. Yang kedua, perbedaan grafik siklus bisnis dan grafik pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, hal yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran dan permintaan agregat. Yang keempat, bagaimana jumlah uang yang beredar berkaitan dengan suku bunga, inflasi dan pendapatan. Dan yang terakhir, hubungan inflasi dan pengangguran, serta hubungan keduanya dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang eh, komponen pembentukan pendapatan nasional atau produk domestik bruto berdasarkan teori Keynes. Menurut teori Keynesian, ada 4 komponen utama yang membuat PDB atau eh, produk domestik bruto. Nah, yang pertama di sini ada konsumsi rumah tangga. Nah, di mana ini adalah pengeluaran pengeluaran oleh konsumen untuk kebutuhan pribadi seperti makanan, pakaian, dan perawatan kesehatan. Nah, konsumsi rumah tangga ini merupakan komponen terbesar dari PDB dan dipengaruhi oleh pendapatan disposable dan konsumsi tahun sebelumnya. Nah, yang dimana disposable ini merupakan pendapatan yang tersedia bagi rumah tangga untuk dibelanjakan atau disimpan setelah dikurangi pajak dan transfer pembayaran. Contohnya seperti jaminan sosial. Dan selanjutnya, untuk tahun konsumsi atau tahun sebelumnya ini mengacu pada periode waktu 1 tahun sebelum periode saat ini. Atau kayak konsumsi rumah tangga pada tahun sebelumnya dapat mempengaruhi konsumsi pada tahun berikutnya. Hal ini karena rumah tangga memiliki kebiasaan dan preferensi tertentu dalam hal konsumsi. Nah, untuk yang kedua di sini ada investasi yang merupakan pengeluaran suatu perusahaan untuk membeli aset tetap, seperti contohnya mesin, bangunan dan peralatan. Nah, gunanya ini untuk meningkatkan produksi di masa depan. Nah, investasi ini dipengaruhi oleh suku bunga dan investasi sebelumnya. Nah, yang dimana mengacu pada pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli aset tetap pada periode waktu sebelumnya. Nah, sehingga investasi sebelumnya dapat memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap investasi saat ini. Nah, pengaruh ini tergantung pada beberapa faktor seperti tingkat output perusahaan, efisiensi produksi, dan ketidakpastian ekonomi. Nah, untuk yang ketiga di sini ada ekspor, yang dimana merupakan penjualan barang dan jasa ke negara lain. Ekspor ini dipengaruhi oleh investasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dan yang terakhir di sini ada impor, adalah pembelian barang dan jasa dari negara lain. Impor dipengaruhi oleh pendapatan nasional dan nilai impor sebelumnya. Nah, sehingga dua faktor ini tuh sangat penting gitu untuk mempengaruhi impor suatu negara. Dengan memahami faktor-faktor ini pun pemerintah tuh dapat merumuskan kebijakan perdagangan yang efektif gitu untuk mencapai tujuan makroekonominya. Sehingga seperti seperti menjaga stabilitas neraca perdagangan dan meningkatkan daya saing industri domestik. Selanjutnya, di sini ada contoh kasus dari sebuah studi ekonometrika di Indonesia menunjukkan bahwa pendapatan nasional sebagian besar itu disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga, yaitu sekitar 60%. Dan studi ini juga menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga itu dipengaruhi secara signifikan gitu oleh pendapatan disposable. Jadi semakin tinggi pendapatan, semakin banyak yang bisa dibelanjakan. Sehingga dipengaruhi oleh konsumsi tahun sebelumnya. Eh, Kebiasaan dan preferensi konsumen berpengaruh gitu. Nah, untuk investasi dipengaruhi secara signifikan oleh suku bunga. Jadi suku bunga tinggi, investasi pun turun. Kemudian dipengaruhi oleh investasi sebelumnya. Jadi kapasitas produksi dan efisiensi itu sangat berpengaruh. Nah, untuk ekspor,
untuk ekspor itu dipengaruhi oleh investasi, yaitu meningkatnya kapasitas produksi dan meningkatnya ekspor, sehingga dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah kuat, ekspor pun naik. Nah, untuk impor dipengaruhi oleh pendapatan nasional, di mana pendapatan naik, impor pun naik. Jadi dipengaruhi oleh impor tahun sebelumnya. Kebiasaan impor dan ketersediaan barang impor itu sangat berpengaruh. Selanjutnya yang kedua, di sini ada perbedaan grafik siklus bisnis dan grafik pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada perbedaan dari grafik siklus bisnis dan grafik pertumbuhan ekonomi. Dan yang pertama di sini ada grafik siklus bisnis yang dimana menunjukkan pergerakan ya dari salah satu aset atau barang melalui siklus bisnis seperti produksi, distribusi, dan penjualan. Eh, Grafik ini tuh kayak roller coaster ekonomi ya, jadi ke atas ke bawah gitu, yang dimana menggambarkan naik turunnya ekonomi dalam jangka pendek. Nah, biasanya eh, berada pada kuartal atau tahunan. Bentuknya tuh kayak bergelombang gitu, menunjukkan periode ekspansi ketika ekonomi tumbuh dan resesi ketika ekonomi menyusut. Nah, untuk memahami siklus bisnis ini dapat membantu kita dengan memprediksi fluktuasi ekonomi, membuat kebijakan ekonomi yang tepat, dan mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Nah, bayangkan misalnya siklus bisnis itu tuh seperti perjalanan sebuah produk gitu. Dimulai dari perencanaan di mana strategi produksi dan penjualan dirancang, kemudian produk memasuki tahap produksi gitu, dan diubah menjadi produk jadi. Kemudian didistribusikan ke konsumen melalui tahap distribusi, sehingga akhirnya produk dijual kepada konsumen di tahap penjualan. Nah, untuk yang kedua, di sini ada grafik pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan perbandingan kerja ekonomi sebuah negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Nah, di mana bentuk dari grafik pertumbuhan ekonomi ini kayak sebuah tangga ya yang mengantarkan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, bentuknya itu kayak miring ke atas dan menunjukkan peningkatan PDB atau produk domestik bruto per kapita, sehingga mencerminkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Nah, biasanya berada pada dekade atau abad. Nah, dengan analisis grafik pertumbuhan ekonomi ini dapat membantu kita mengukur kinerja ekonomi suatu negara, membandingkan dengan negara lain gitu, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi. Kemudian grafik ini kayak rapor ekonomi gitu, dengan indikatornya tuh kayak dari PDB gitu nih, yaitu nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara, untuk tingkat inflasinya, seberapa cepat harga barang dan jasa itu naik gitu. Kemudian dari tingkat pengangguran gitu, persentase orang yang tidak memiliki pekerjaannya itu berapa gitu. Jadi kita itu tahu naik turunnya itu kayak gimana gitu pertumbuhannya dari indikator tersebut. Nah, jadi kedua grafik ini tuh kayak dua sisi mata uang yang sama gitu, yang dimana memberikan informasi penting untuk memahami dan menganalisis ekonomi. Dengan memahami siklus bisnis dan tren pertumbuhan ekonomi, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam bisnis dan investasi. Kemudian dapat mengembangkan kebijakan ekonomi yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Kemudian ini yang ketiga, hal yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran dan permintaan agregat. Nah, di sini langsung ke contoh kasus. Ini link jurnal yang sudah saya analisis dan saya cari. Nah, contoh kasus ini menunjukkan pengaruh faktor-faktor dari analisis permintaan agregat di Sumatera Barat, yang dimana penelitian ini tuh dari segi permintaan agregat itu dipengaruhi oleh inflasi, jumlah uang beredar, suku bunga, pengeluaran pemerintah, konsumsi, dan kurs. Dan ini tuh menunjukkan bagaimana bagaimana berbagai faktor ekonomi dapat mempengaruhi pergeseran kurva penawaran dan permintaan agregat.
Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran dan permintaan agregat pada jurnal analisis penawaran agregat dan permintaan agregat di Sumatera Barat. Nah, untuk yang pertama di sini ada inflasi, yang dimana ketika inflasi naik, daya beli masyarakat itu menurun, sehingga mereka cenderung menunda pembeliannya. Dan hal ini itu menyebabkan penurunan permintaan agregat. Kemudian yang kedua, di sini ada jumlah uang beredar, yang dimana semakin banyak uang beredar, semakin banyak daya beli masyarakat dan permintaan agregat meningkat. Kemudian ada suku bunga, yang dimana ketika suku bunga naik, meminjam uang itu menjadi lebih mahal dan permintaan agregat pun menurun. Dan untuk pengeluaran pemerintah, ketika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, permintaan agregat pun meningkat. Dan untuk konsumsi, ketika masyarakat lebih banyak berbelanja, permintaan agregat pun meningkat gitu. Dan untuk kurs yang tinggi membuat impor lebih mahal dan permintaan agregat dapat menurun. Kemudian di sini ada satu faktor yang mempengaruhi penawaran agregat dari analisis penawaran agregat dan permintaan agregat di Sumatera Barat, di mana di sini ada pengangguran, dan ketika pengangguran tinggi, tenaga kerja berkurang dan penawaran agregat menurun. Dan contoh kasus ini tuh menunjukkan bahwa inflasi, jumlah uang beredar, suku bunga, pengeluaran pemerintah, konsumsi, dan semuanya mempengaruhi permintaan agregat. Dan untuk memahami faktor-faktor ini tuh penting gitu. Pentingnya untuk apa? Yaitu untuk membuat kebijakan ekonomi yang tepat, menganalisis dampak perubahan ekonomi, memprediksi fluktuasi ekonomi. Jadi kurva penawaran dan permintaan agregat selalu bergeser karena berbagai faktor. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat lebih memahami ekonomi dan membuat keputusan yang lebih baik. Nah, untuk yang nomor 4 ini, bagaimana jumlah uang yang beredar berkaitan dengan suku bunga, inflasi, dan pendapatan. Di sini saya sudah mencantumkan jurnal analisis saya yang sudah saya cari tentang berkaitan dengan suku bunga, inflasi, dan pendapatan. Nah, yang dimana di sini ada 3 variabel ekonomi. Yang pertama, jumlah uang beredar dan suku bunga, yang dimana ini tuh berkaitan gitu. Nah, ketika jumlah uang beredar meningkat, suku bunga biasanya turun karena bank memiliki lebih banyak uang untuk dipinjamkan. Dan ini tuh dapat mendorong investasi dan konsumsi yang dapat meningkatkan permintaan agregat dan inflasi. Kalau sebaliknya, ketika jumlah uang beredar menurun, suku bunga biasanya naik karena bank memiliki lebih sedikit uang untuk dipinjamkan. Ini tuh dapat menghambat investasi dan konsumsi yang dapat menurunkan permintaan agregat dan inflasi. Nah, untuk yang kedua di sini ada jumlah uang beredar dan inflasi, di mana ketika jumlah uang beredar meningkat, ada lebih banyak uang yang beredar di masyarakat. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan permintaan agregat atau total permintaan barang dan jasa itu meningkat. Nah, jika permintaan agregat meningkat dan itu lebih cepat daripada produksi, maka harga barang dan jasa juga akan naik gitu. Sehingga mengarah eh, ke mengarah pada inflasi gitu. Nah, kemudian di sini ada yang ketiga, pendapatan dan jumlah uang beredar menurut teori permintaan uang Keynes ya, yang dimana ketika jumlah uang beredar menurun, eh, ketika ketika jumlah uang beredar menurun, ada lebih sedikit uang yang beredar di masyarakat. Yang dimana hal ini tuh dapat menyebabkan permintaan agregat menurun. Jadi, jika permintaan agregat menurun lebih cepat daripada produksi, maka harga barang dan jasa itu juga akan menurun. Jadi yang mengarah ke depresi gitu, ke inflasi negatif. Kemudian pendapatan juga memainkan peran gitu dalam hubungan ini. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, orang-orang tuh biasanya pengen banget megang banyak uang gitu. Kayak
yang yang dapat meningkatkan permintaan uang dan mendorong inflasi. Kalau sebaliknya, ketika pendapatan masyarakat menurun, orang-orang tuh biasanya ingin megang uangnya tuh lebih sedikit gitu. Karena menurut mereka hal itu dapat menurunkan permintaan uang dan membantu mengendalikan inflasi. Nah, dalam kasus ini, dari penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah uang beredar suku bunga SBI dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat inflasi. Kemudian pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan moneter dan fiskal untuk mengelola jumlah uang beredar dan suku bunga. Nah, yang pada akhirnya dapat membantu mengendalikan inflasi. Nah, ini yang terakhir, hubungan inflasi dan pengangguran serta hubungan keduanya dengan pertumbuhan ekonomi. Ini ini jurnal keempat. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Jadi pertama hubungan antara inflasi dan pengangguran. Dari segi inflasi, ketika harga-harga naik, daya beli masyarakat menurun dan pengangguran dapat meningkat. Karena apa? Karena yang terjadi perusahaan mungkin perlu mengurangi tenaga kerja untuk mengimbangi biaya yang lebih tinggi. Nah, untuk pengangguran sendiri, ketika pengangguran tinggi, daya beli masyarakat pun menurun dan inflasi dapat turun. Karena hal ini terjadi adanya permintaan agregat menurun ketika orang-orang memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan. Kemudian eh, pertumbuhan ekonomi. Dari segi pertumbuhan ekonomi, ketika ekonomi bertumbuh, ya berkembang, pengangguran itu dapat turun. Karena apa? Karena perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Pengangguran ketika pengangguran tinggi, pertumbuhan ekonomi dapat terhambat ya karena daya beli masyarakat pun menurun gitu dan permintaan agregat berkurang. Kemudian eh, kemudian keterkaitan dari ketiganya dari penelitian di Provinsi Sumatera Selatan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Inflasi yang tinggi dapat meningkatkan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi pun dapat meningkatkan tingkat kemiskinan. Jadi inflasi, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi itu saling berkaitan gitu dan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan uh, untuk dan memahami hubungan ini tuh sangat penting gitu. Untuk apa? Untuk membuat kebijakan ekonomi yang tepat gitu, menganalisis dampak perubahan ekonomi dan memprediksi fluktuasi ekonomi. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.